Oke. Kenalkan Joni Gunawan, singkat Joni G biar keren. Jadi istri saya Evi di Australia sekarang sama anak dua-duanya di Australia. Jadi anak saya putri Filia usia mau 18 tahun, lagi mau year 12. Dan anak yang cowok year 10 Tobias Gunawan. Jadi saya bisnisnya di Indonesia, jadi mau nggak mau bolak-balik carinya rupiah, bayarnya dolar soalnya. Agak berat, tapi karena Tuhan luar biasa, semua bisa terjadi, amin. Ya semoga nanti kita bisa layani, ya kan? Nah, itu udah bisa. Oh langsung saksian, oke. Langsung ya, langsung. Oke, jadi waktu kasih kesempatan ini, saya pertama terima kasih atas leadership-nya untuk percayakan saya jadi Vice President ya, Tomang Chapter. Semoga saya bisa layani bapak-bapak dan mungkin ibu untuk supaya bisa lebih baik lagi dan semua demi kemuliaan Tuhan. Nah, yang waktu dikasihkan kesempatan kesaksian, saya pengen banget karena Tuhan luar biasa baik banget dalam kehidupan saya selalu. Tapi untuk terakhir-terakhir ini benar-benar merasakan kebaikan Tuhan, benar luar biasa amazing. Saya di bidang jasa keuangan, jadi ada simpan, ada pinjam. Jadi kelola uang orang lain lah istilahnya. Ya, jadi ada yang simpan, ada yang minjam. Jadi kita udah jalanin 7 tahun sejak 2017, 2018. Masa-masa pandemi yang paling sulit kita lewatkan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, di mana banyak perusahaan lain berguguran, kita bisa lewati. Kita bisa bersaing dan bisa lewatin, manage resiko dengan baik. Keluar dari pandemi, kita lebih kuat. Ya, bisnis kita membaik, kita banyak produk baru, kita berinovasi, dan Tuhan terus memakai kita lebih lagi. Dan kita di positioning bagaimana bisnis yang saya percaya itu bagaimana bisnis itu dampak sosial, social entrepreneurship business. Bisnis bukan cuma menguntungkan, tapi dampak kepada masyarakat positif dan juga kepada lingkungan. Jadi saya ikut kumpulan namanya Transformational Business Network, jadi bagaimana mentransform kota dan businesses supaya bisa membantu orang lah. Jadi saya ikut bootcamp, saya belajar, keluarlah produk-produk yang sangat inovatif yang bisa menjadi solusi. Terutama sekarang kita ada produk yang bisa memecah masalah pinjol. Kita tahu pinjol ini meresahkan masyarakat banget. Ya, jadi kita memberikan fasilitas, membantu perusahaan sekaligus berikan edukasi. Nah, ini yang menariknya. Kita selalu menjalankannya dari awal tuh di audit oleh accounting public, jadi sangat transparan. Terus dari awal kita percaya kita bukan cuman memberikan jasa keuangan, tapi juga edukasi keuangan. Tujuannya bukan hanya banyak transaksi, tujuannya itu adalah transformasi. Dari orang yang biasa kasbon utang kepada yang nabung. Buat kemuliaan Tuhan. It's amazing, ya. Tapi kita tahu banget yang kita lawan itu bukan cuman manusia biasa. Kalau kita ngomong keuangan di level masalah pinjaman, dan biasanya saudara kembarnya judi ya. Ya, jadi pinjaman nyambung kepada judi. Kita tahu bahwa kita dengan berikan pelayanan ini dan edukasi ini berharap itu bisa mentransform orang lebih sejahtera. Kita tahu yang kita saingi itu bukan cuman saingan biasa. Bukan cuman kompetitor perusahaan lain. Bukan jasa yang lain, tapi principality roh di belakang itu. Kenapa orang bisa berutang? Mungkin karena tamak, pengen cepat kaya, ya kan? Dia judi, ya kan? Kita lawannya itu, ketamakan itu. Atau dia pengen, beli tiket Taylor Swift gitu ya, nonton konser. Nggak ada uang, minjem dari pinjol, tujuannya supaya bisa flexing. Dia pernah nonton ke luar negeri dan lain-lain. Akhir balik utangnya bergila-gilaan. Ya, banyak sekali. Atau dia beli sesuatu dia nggak sanggup supaya nunjukin ke egoisnya. Jadi kita tahu waktu saya menjalankan debt counseling bahwa ada masalah hutang satu-satu ngobrol dibuka. Seringkali masalah hutang jarang sekali yang benar-benar karena musibah, kaget harus minjem uang, akhir terlilit hutang. Ternyata banyak tuh karena ego. Karena kepentingan pride, karena greedy, ketamakan. Dan itu akibatnya orang berhutang. Dan kita tahu waktu kita jalanin ini dan melayani dan kita mengasih edukasi, yang kita lawan itu bukan cuma pasar. Yang kita lawan itu musuh.
yang di lapangan di perang kita ngalamin. Nah, bersyukur kita menang nih, kita mulai dapat lahan-lahan nih. Tuhan di belakang kita tidak ada bisa lawan kita. Amin. When God is with us, no one can go against us. Kita menang dari saingan kita dapetin kontrak, kita dapetin investor, kita dapetin dukungan kiri kanan dari pemerintah, terus dapat dukungan. Jadi secara bisnis, secara pelayanan, kita unbeatable. Tapi ternyata saya lengah. Jadi tim saya 15 karyawan, nggak banyak. Tapi freelance-nya banyak. Tim 15 karyawan ada 4 core leader saya. Ya, jadi 4 bagian beda-beda, ada bagian accounting, bagian operation, bagian business development, bagian finance account, bagian human resource. Waktu saya waktu Juli kemarin kan ke Australia karena anak-anak holiday, saya pasti pulang ke Australia, temenin anak-anak. Waktu di tengah-tengah itu saya di Australia jauh dari kantor dan suasana kerja, saya terima surat. Jadi ada satu persatu, ada 2 dari core team saya ngajuin resign. Dan 1 dari mereka itu mulai dari awal. Dari pertama saya usaha mulai dari awal. Jadi waktu saya terima itu, ini tangan kanan saya dan tangan kiri saya istilahnya. Tiba-tiba berbeda waktu resign, pas saya cari tahu kenapa. Bukan masalah upah, bukan masalah perusahaan, ternyata dua-duanya masalah spouse-nya. Ya, pasangan hidupnya yang bermasalah membuat mereka mau nggak mau harus resign untuk supaya banyak hal. Jadi saya sadar yang saya fighting itu bukan cuman saingan, tapi musuh dengan segala cara mau hentikan usaha kita. Supaya tidak bisa maju karena kayak tadi, kalau kita mulai membuat musuh gemetar, berarti kita lagi lakukan sesuatu buat Tuhan, amin? Ternyata dia balasnya itu bukan dari karyawan, dari keluarga, dia balasnya ke keluarga dari karyawan saya. Ya, jadi pas saya sadar itu saya merasa, aduh gimana Tuhan, ini kehilangan tiba-tiba apa kita udah mau sign sama ada yang mau invest dan lain mau kayak apakah ini menghambat, banyak kekhawatiran. Tapi Tuhan ingetin bahwa semua miliknya Tuhan. Usaha ini pun yang saya jalanin miliknya Tuhan. Jadi kepentingannya Tuhan untuk membuatnya berhasil. Jadi saya di Australia tidak bisa berbuat apa-apa, yang saya bisa hanya berdoa. Berserah kepada Tuhan, minta perlindungan dan minta Tuhan yang ngatur. Karena Tuhan bilang, langkah orang benar itu udah diterangi sama dia. Setiap langkah sudah diatur. Jadi saya berdoa, berserah lagi, saya bilang Tuhan ini mau gimana? Dalam kondisi kayak gini, saya tidak bisa menahan mereka, ya kan mereka harus ini, saya harus bangun tim dari awal dan lain-lain, saya bingung. Dan menuju saya mau balik ke Indonesia, ternyata salah satu freelance yang marketing yang kita rekrut, levelnya luar biasa. Pokoknya udah pengusaha yang luar biasa, sudah punya link luar biasa. Entah kenapa tiba-tiba menawarkan diri, Pak boleh saya join full time nggak kerja sama Bapak? Gaji rendah nggak apa-apa. Tapi saya mau terlibat dengan Bapak untuk sama-sama gedein usaha. Saya lihat Bapak baik, bagus, tujuan mulia, kita sama-sama grow. Ya, ini singkat cerita. Dia kemana-mana naik Mercy ketemu klien, saya belum ada Mercy Pak. Ini karyawan saya, dia gajinya dia terima, banyak orang kaget. Hah, tim saya, ini terima gaji segini mau? Iya, saya juga bingung. Ya itu satu, Tuhan mulai replace. Terus ada lagi, ada tiba-tiba dulu teman yang dulu pernah ketemu di bidang marketing jago banget, ternyata tiba-tiba tertarik juga. Saya tidak tawarin, tiba-tiba dia menawarkan. Dan saya waktu itu sadar, waktu itu pagi terima SMS bahwa dia tertarik gabung saya. Oh ini tiba-tiba Tuhan kirim ya. Orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, yang bagus untuk bisa menjalankan visi misinya lagi. Nah, jadi itu saya merasa, wah Tuhan baiknya luar biasa. Tuhan benar-benar jaga banget. Dan waktu itu saya dengar lagu pujian yang saya mau share ini. Ya, yang mau share ini. Ini dalam bahasa Inggris, tapi kita tampilkan yang bahasa Inggris ya? Atau Indonesia? Ini bahasa Inggris. Jadi ini yang saya dengar dan langsung merasa, aduh
Tuhan baik banget. Tuhan luar biasa banget. Jadi ini saya pengen share ke teman-teman. Kesaksian buat teman-teman. Ya. Oke. Saya di sana. Oke. Oke, coba saya sharekan. Yeah. I'm caught up in your presence.